勇気神楽坂。僕は悪いスライムじゃないよ。 Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Tensura volume ke-10. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya agar paham jalan ceritanya. Nah, pada cerita kali ini Yuki ketemunya sudah ketahuan dan akan bertarung dengan Rimuru. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan berfokus pada penjelasan Rimuru di labirin. Oke, langsung saja. Pada awal cerita dimulai saat misi penjelajahan labirin yang telah tiba. Kasrim bersama timnya telah datang ke Tempest dan bertemu tim Rimuru. Setelah berkumpul, Kasrim sedikit dibuat kaget karena Milim ikut dalam penjelajahan. Jika ada Milim, Kasrim akan berpikir dua kali untuk membunuh Rimuru. Namun Kasrim tetap tenang karena pasti Yuki akan berbuat sesuatu kepada Milim. Semuanya pun telah berkumpul dan penjelajahan pun akan segera dimulai. Nah, saat itu Kasrim bertanya jalan manakah yang akan digunakan supaya cepat sampai di negara Jistav. Rimuru pun bilang mereka akan pakai sihir teleportasi. Sontak Kasrim pun terkejut soalnya tidak semua yang ada di tim penjelajahan bisa sihir teleportasi. Namun Rimuru menjawabnya itu bisa dilakukan jika terdapat region magic. Nah, setelah mendengar itu Kasrim dibuat sangat kaget karena dengan Rimuru membuat region magic itu sangat berlawanan dengan hukum alam. Singkat cerita, Rimuru pun dan penjelajah lain telah sampai di depan pintu gerbang reruntuhan. Di sini, gerbang memiliki teka-teki yang harus dipecahkan. Sebelum bisa dibuka, Rimuru pun menggunakan Raphael untuk memecahkan teka-tekinya. Dan berkat Raphael, teka-tekinya dapat dipecahkan secara singkat. Dan gerbang pun terbuka. Setelah terbuka, penjelajah pun memasukinya. Milim pun secepat kilat menjelajahi reruntuhan. Padahal sebelumnya Milim sudah diperingatkan untuk berhati-hati saat di dalam reruntuhan. Tapi kenyataannya Milim telah pergi entah tak tahu kemana menjelajahi reruntuhan. Panel pun berganti ke Rimuru. Setelah tim Rimuru dan Kasrim telah memasuki reruntuhan yang sangat dalam, tiba-tiba reruntuhan pun bergetar seperti gempa bumi. Dan reruntuhan itu pun seperti mau ambruk. Suasana pun menjadi panik. Namun Rimuru tetap tenang karena jika lengah sedikit saja, hal yang tidak terduga akan bisa terjadi. Saat itu Rimuru mencurigai Kagalilah yang melakukan kejadian ini. Namun di situ Kagali beserta timnya terlihat sangat panik. Setelah itu, Rimuru pun meminta Raphael untuk mencari tahu siapa yang menginvasi reruntuhan tersebut. Tidak lama kemudian Milim pun datang menemui Rimuru. Di tengah perjalanan, Milim pun bertemu segerombolan golem yang bermunculan. Dan tepat ketika itu, Raphael mengkonfirmasi ada pembunuh dari sekelompok orang kepada Rimuru. Nah, situasi seperti ini sudah diprediksi oleh Rimuru, jadi Rimuru tidak terlalu terkejut. Musuh pun mulai bermunculan. Yang pertama, golem pun menyerang. Dan yang kedua, seekor naga yang energinya sangat kuat. Di sini Milim sangat terkejut karena naga itu muncul. Milim berkata, naga itu adalah teman masa lalunya yang seharusnya tersegel. Karena ketika Milim membangkitkan teman naganya, naga itu menjadi jahat. Lalu Milim pun menyegelnya. Tapi tak tahu kenapa naga itu muncul di hadapannya. Milim pun tak punya pilihan lain selain bertarung dengan naga temannya itu. Setelah itu muncul dalang dari kekacauan tersebut, yaitu Mariabel. Mariabel membawa beberapa orang. Yang pertama seseorang yang bersilah besi, dan yang kedua pendekar pedang. Dan Yuki pun juga ada. Tapi Yuki hanya terdiam, jadi Rimuru menyimpulkan Yuki sedang dikendalikan. Namun Raphael meminta Rimuru agar berhati-hati karena Raphael tidak mendeteksi bahwa Yuki sedang dikendalikan. Lalu Mariabel pun berkata bahwa tujuannya adalah untuk membunuh Rimuru. Mariabel memberi saran agar Rimuru menyerah dan mati tanpa rasa sakit. Dan jika mau melawan, hasilnya pun akan tetap sama. Melihat Rimuru yang dihina, para bawahannya pun mulai bersiap bertarung. Lalu Sion menyerang, tapi langsung diterjang oleh Yuki. Di sini Sion akan bertarung melawan Yuki. Saat itu, Rangga dan Gupta melakukan gabungan transformasi dan langsung melesat ke arah musuh. Gupta dan Rangga pun dihadang oleh pria yang bersilah besi. Kali ini kita akan berfokus pada pertarungan Rimuru saja ya.
Ketika itu, Rimuru menghadapi pendekar pedang yang dibawa oleh Mariapel. Tapi Rimuru dengan sekejap mata sudah mengalahkannya. Rimuru berkata kepada Mariapel terlalu meremehkan dirinya. Mariapel pun hanya merespon dengan senyuman. Lalu Mariapel menyerang Rimuru. Pertarungan ini mengarah ke pertarungan fisik. Pergerakan Mariapel sangat cepat, disertai dengan pukulan tinju yang sangat kuat yang dapat menghancurkan batu besar. Namun di sini Rimuru dapat mengatasinya berkat skill unik Ultimate King Uriel yang menggunakan kemampuan skill Universal Barrier. Semua serangan Mariapel tidak ada apa-apanya bagi Rimuru. Mariapel pun terus menyerang Rimuru dengan membabi buta, walaupun itu tidak ada artinya. Rimuru heran kenapa Mariapel tidak mau menyerah, padahal Rimuru membuat Mariapel sebenarnya putus asa. Tidak lama, penghalang suci pun muncul di reruntuhan. Penghalang suci ini dapat melemahkan para monster. Mariapel pun tertawa terbahak-bahak karena Rimuru telah masuk dalam perangkapnya. Tapi tidak lama kemudian penghalang suci itu pun menghilang. Mariapel pun terbuat sangat terkejut. Rimuru menjelaskan penghalang itu telah dihancurkan oleh bawahannya yang ada di luar reruntuhan, yaitu adalah ulah Zoe. Lalu di sini Rimuru mulai serius untuk melawan Mariapel. Gemolot Haki pun dikeluarkan untuk mengintimidasi Mariapel. Namun Mariapel tidak mau menyerah. Mariapel pun menggunakan skill unik keserakahan yang memunculkan kegelapan. Tapi tidak lama kemudian, serangan itu dimusnahkan oleh Rimuru dengan menggunakan Beelzebub. Mariapel pun kena serangan mental karena tidak mengira Rimuru sekuat itu. Bahkan menurut Mariapel itu bukanlah pertarungan. Namun ketika itu, Xion terpental ke arah Rimuru dan telah dikalahkan oleh Yuki. Di sini Yuki langsung menyerang Rimuru. Di sini Rimuru pun agak kesulitan karena Yuki memiliki anti-skill yang mengharuskan Rimuru harus melawan Yuki dengan teknik. Saat itu, Mariapel membantu Yuki dengan menyerahkan skill keserakahannya kepada Yuki. Sedangkan Mariapel melarikan diri dari tempat pertarungan. Nah, kita akan berfokus kepada pertarungan Rimuru dengan Yuki. Rafael memberi informasi kekuatan Yuki tidak bisa dipandang sebelah mata setelah mendapatkan skill keserakahan. Rimuru dan Yuki pun bertarung menggunakan senjata. Saat itu Yuki menggunakan belati. Karena pertarungan senjata, Rimuru pun diunggulkan. Bisa dibilang Rimuru bukanlah pemula dalam teknik berpedang, ditambah adanya prediction victor yang bisa melihat serangan Yuki selanjutnya. Sedangkan Yuki sama sekali tidak diuntungkan karena Yuki tipe petarung fisik. Jadi pertarungan pun condong ke Rimuru. Rimuru memanfaatkan keunggulannya dengan baik. Rimuru pun berhasil menebas Yuki dengan tebasan penghancur jiwa. Dan Yuki pun terkapar kesakitan di tanah. Kegelapan skill keserakahan pun mulai menggerogoti tubuh Yuki. Nah, di sini Rimuru ingin menolong Yuki dengan Beelzebub untuk menghapus kegelapan. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena Yuki mempunyai anti skill. Nah, di situ Kazarim bilang agar Rimuru tidak menolongnya. Karena Kazarim yakin bahwa Yuki dapat sadar karena tekadnya. Rimuru pun mempercayai kata-kata Kazarim, karena saat itu Kazarim sedang mengobati Xion yang terluka. Singkat cerita, Yuki pun berhasil sadar kembali dan berterima kasih kepada Rimuru karena sudah melepaskan kendali dari Mariapel. Setelah itu, Yuki meminta kepada Rimuru untuk tugas mengejar Mariapel ditugaskan kepadanya. Karena Yuki mau balas dendam karena perbuatan Mariapel. Rimuru pun setuju karena Rimuru punya masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu masalah Milim. Singkat cerita, Yuki pun telah bertemu Mariapel. Melihat Mariapel yang kelelahan, Yuki hanya tertawa dan langsung menusukkan tangannya ke tubuh Mariapel. Dan Mariapel pun tewas saat itu juga. Panel pun berganti ke Rimuru. Ketika itu, Rimuru membantu melawan teman naga Milim. Singkat cerita, naga itu dapat dikalahkan. Milim sangat sedih. Rimuru yang melihat itu pun merasa kasihan terhadap Milim. Rimuru pun menganalisa teman naga Milim. Rafael mulai mengotak-atik energi kehidupan dari naga Milim. Dan bakat Rafael, tubuh naga itu berubah menjadi sebuah telur. Intinya, naga itu bisa bereinkarnasi tapi mempunyai beberapa tahapan. Dari telur sampai menetas dan ke dewasa. Rimuru pun menyerahkan telur tersebut kepada Milim. Rimuru berkata telur itu akan menetas dan menjadi bayi naga. Dan naga itu adalah teman lama Milim. Milim pun mulai kembali ceria sedia kala. Tidak lama muncul Yuki.
Yuki melaporkan Mariapel telah mati karena jebakan reruntuhan. Namun setelah dianalisa oleh Rafael, kata-kata Yuki adalah kebohongan. Rafael berkata Yuki telah membunuh Mariapel. Mengetahui itu, Rimuru sebenarnya sangat marah. Tapi Rimuru main tenang saja dan mempercayai kata-kata Yuki. Setelah itu, penjelajahan pun dihentikan dan mereka masing-masing semua kembali ke tempatnya. Oke, cukup segitu saja ya untuk pembahasan alur cerita kali ini. Next, di volume 11 bakal ada Diablo yang murka dan bakal epic banget. Oke, itu saja dari kami. Salam Ara Anime.